وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab atau judul bab petunjuk ringkas untuk jamaah haji dan umroh serta penziarah Masjid Nabawi. Ya tentu karena ini hari libur, jadi mungkin nanti kita selesaikan kita selesai nanti, sehingga kita akan mengejar untuk menyelesaikan 2 tahun lagi. Ya, petunjuk ringkas untuk jamaah haji dan umroh serta penziarah Masjid Nabawi. Maka kewajiban-kewajiban bagi jamaah haji yang pertama yaitu agar segera bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dari segala dosa dan memilih harta yang halal untuk ibadah haji dan umroh. Jadi ini harus dilakukan oleh jamaah haji. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang yang haji justru ketika kemudian kita menggunakan harta itu terus kita merasa itu bakal mensucikan. Tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Dalam Islam tidak ada Robin Hood gitu kan. Jadi Islam itu dikatakan oleh Nabi SAW, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima amal dari sumber-sumber harta yang baik. Jadi tidak menerima dari harta yang haram. Jadi di sana kan kata-kata yang porno, mengucapkan kata-kata yang mesum itu kan. Kemudian wal fusuk, melakukan atau mengucapkan kata-kata yang sifatnya penuh permusuhan, dusta dan seterusnya, wal jidal, bahkan berdebat, berantem, abur. Maka ya kalau saya itu harusnya ya tidak usah kemudian kita menambahkan mengembel-embeli nama kita dengan gelar haji. Karena haji adalah rukun Islam. Kalau emang itu ada dalam tuntunan kita, maka ya kalau kita selesai sholat ya tambah itu di depannya S, S Angga Saputra gitu. S itu apa mas? Sholat gitu. Maka tidak seperti itu tuntunan dalam agama kita. Tapi kalau memang masyarakat memang mengendaki seperti itu ya silakan. Cuman yang saya mau katakan adalah ketika masyarakat lupa menyampaikan itu, masyarakat lupa meletakkan itu, kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh kemudian tersinggung. Ya, di undangan kita nggak dikasih nama H-nya, nggak dikasih inisial H itu, kita marah sama yang bikin undangan. Nggak perlu ya. Karena haji itu adalah soal keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho Allah yang kita harapkan, bukan pandangan dari manusia. Kemudian yang keempat, pelajarilah amal-amal yang disyariatkan dalam haji dan umroh, tanyakan hal-hal yang kurang jelas. Ini yang kemudian sedang kita lakukan. Artinya ketika kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum ke sana, maka hakikatnya kita punya kewajiban untuk belajar dalam rangka ke sana. Sebagaimana ketika kita belum paham tentang sholat, kita belajar dulu tentang sholat, kemudian kita mempraktekannya, maka haji juga demikian. Dan ini harus diterapkan di semua lini kehidupan. Ketika kita belum nikah, kita akan menikah atau ingin menikah, seyogyanya seorang muslim yang mau menikah belajar tentang fikih nikah. Ketika seorang yang sudah menikah, yang insya Allah akan dikasih karunia anak, maka sebelum anak itu ada, maka sebaiknya seorang wanita atau seorang pria atau calon ibu, calon bapak belajar tentang bagaimana cara mendidik atau mengasuh anak. Dan ketika akhirnya pun hamil beneran, gitu, maka sudah hakul yakin itu harus dipaksakan dirinya untuk belajar tentang fikih menjadi ibu atau fikih menjadi orang tua ya selama 9 bulan mengandungnya. Jangan kayak sebagian wanita yang kemudian hamil justru tidak digunakan untuk mempelajari agama, tapi justru digunakan untuk yang aneh-aneh gitu loh. Begitu anak lahir ya udah, begitu lahir masih kecil itu kan ada hal yang membuatnya tersinggung, dalam hal ini apa namanya sikap suaminya misalnya belin misal itu kan, akhirnya dia ngancam suaminya, kamu kalau nggak pulang anakmu tak bakar. Nah, ini kan sifat-sifat atau kondisi-kondisi yang tidak bagus gitu loh, karena tidak terdidik dengan baik untuk kemudian mempersiapkan
semua prosesi sebelum terjadinya. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan al-qaul qoblal al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi punyalah ilmu sebelum mengamalkan atau mengucapkan. Maka sebelum apa itu terjadi, maka kita persiapkan ilmunya. Sama halnya nanti di dunia bisnis juga sama. Sebelum kita bisnis, belajar dulu tentang bisnis. Wong yang belajar aja banyak yang gagal, apalagi nggak belajar. Nah, itu teman saya nggak belajar tapi kemudian berhasil. Ya, belum tentu dari 1.000 ada 1 orang seperti itu. Oke. Maka orang yang belajar lebih baik daripada yang tidak belajar karena dia akan mempersiapkan kegagalan ketika memang harus gagal. Tapi banyak orang mempersiapkan dirinya berhasil, tapi dia nggak siap untuk gagal. Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, apabila telah sampai di mikot, tempat untuk berikhram, diperbolehkan memilih antara haji ifrad, tamattu, dan qiran. Haji tamattu lebih utama bagi yang tidak membawa binatang kurban, sedangkan bagi yang membawanya lebih utama baginya melaksanakan haji qiran. Jadi ini pilihan ya. Jadi kalau kita tamattu, ya toh, maka kita melakukan umroh dulu baru kemudian haji, dan ini yang sering dilakukan oleh jamaah haji dari Indonesia. Maka kalau kita kemudian memilih ini lebih utama atau lebih baik karena lebih memudahkan. Kemudian yang keenam, seorang yang berihram apabila ia merasa khawatir tidak melanjutkan ibadah hajinya karena sakit atau musuh atau karena sebab lain, maka disyaratkan ketika berihram mengucapkan inna mahalli haitsu habastani. Tempatku tahallul adalah di tempatku bertahan. Artinya dimanapun dia nanti berada, dia bisa kemudian bertahalul. Yang ketujuh, anak-anak kecil yang melakukan haji dianggap sah, hanya saja haji semacam itu belum termasuk haji fardu. Nah, ini yang kemudian harus diketahui oleh banyak orang tua. Banyak orang tua membawa anaknya yang masih kecil. Nggak apa-apa, hajinya kalau memang rukun dan syarat terpenuhi sah. Tapi ulama, sebagian ulama atau mungkin mayoritas ulama berpendapat hajinya belum termasuk haji yang fardu. Artinya itu terhitung sebagai haji yang sunnah sehingga dia harus mengulangi lagi. Nah, patokannya dianggap kecil dan nggak kecil kapan? Balik gitu. Maka kalau kemudian dia sudah akil balik, kalau wanita itu haid, kalau laki-laki mimpi basah, kalau dikira-kira ya umur-umur SMP awal gitu kan, maka kalau dibawanya sebelum itu misal mengulangi salah karena di sana panas, yang sekarang katanya sampai 48 derajat, panas banget, maka boleh bawa botol isinya air atau semprotan gitu, semprotkan ke muka boleh. Dengan syarat airnya tidak diisi wangi-wangian, tidak ada sabunnya, tidak ada parfumnya. Kemudian orang yang sedang ikram bagi wanita yang sedang berikram diperbolehkan menutup wajahnya dengan kerudung. Kerudung yang digunakan, bukan nikob, bukan cadar. Apabila takut dilihat kaum wanita. Nah, jadi kalau masih ingat di kitab yang lalu, bahwasanya wanita itu kalau bisa, yaitu tawaf dan segalanya itu menjauh dari kerumunan laki-laki, apalagi berdesak-desakan di tengah-tengah laki-laki ini harus dihindari. Nah kan nanti jauh dari Ka'bahnya, nggak apa-apa. Lu nanti kan nggak bisa megang Hajar Aswad, nggak apa-apa. Nanti nggak bisa megang Rukun Yamani, nggak apa-apa. Gitu. Nanti nggak bisa sholat di belakang apa namanya Makom Ibrahim, nggak apa-apa. Jadi nggak harus kemudian kita mengejar itu semua. Apalagi jelas-jelas berdesak-desakan di antara orang-orang besar kayak orang-orang Afrika, orang-orang apa namanya Eropa misalnya gitu ya itu nggak perlu ya. Jadi kalau kamu nanti bawa istri, jangan sampai istrimu kamu korbankan demi mengejar amal sunnah,
sedangkan menjaga kehormatan, menjaga dia itu lebih utama, harusnya kita kerja. Yang ke-10, mengenakan ikat kepala di bawah kerudung agar mudah sewaktu membuka wajah, bagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian komunitas, tidak ada dasarnya dalam syariat. Ikat kepala di bawah kerudung agar mudah sewaktu membuka wajah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian kaum wanita. Ini saya belum bisa membayangkan ini maksudnya apa, tapi saya menduga ini mirip kayak masker gitu. Jadi ada diikatkan, kemudian nanti bisa ditarik, dinaikkan, tarik, dinaikkan, ya itu maka beliau, ya rahimahullah, ini pengarang kitabnya siapa Mas Eko? Saya siapa? Ayo. Eh? Saya Sholih Al Fauzan. Tentang koral loh. Aku ya lali tuh. Iya, iya. Eh? Kenapa? Oh, nggak ada ininya, nggak ada ulamanya. Kantor itu ya? Oh iya, dari kantor dakwah As-Sulaim. As-Sulay, bukan As-Sulaim ya. Nah, mana tadi? Nah, sampai sini ya. Jadi ini mirip kayak orang yang pakai masker gitu. Jadi naik turunkan, maka itu nggak ada sunnahnya. Jadi kalau memang mau pakai tutup ya tutup dari kudungnya. Itu kudungnya tentu kudung gede ya. Mau itu kudungnya cilik, dunggah gitu, terus akhirnya dodone ketok, nah itu salah tadi. Kudungnya gede, jadi bisa ditarik ke samping gini, tutupkan. Kalau memang lewati orang, itu yang dikatakan oleh kitab ini sebagai sunnah. Yang ke-11, bagi yang sedang berihram boleh mencuci kain ihramnya kemudian mengenakan kembali dan boleh juga menggantinya dengan yang lain. Dengan catatan, sekali lagi, ini kalau yang kamu pakai adalah cucian yang lama, pakai sabun boleh. Tapi nek pas itu buat cuci pakai sabun, nah ini nggak boleh. Ya, jadi kalau udah berikhram itu nggak boleh pakai wangian termasuk di urusan sabun. Yang ke-12, seorang yang sedang berikhram apabila ia menggunakan pakaian berjahit atau pakaian yang menutupi atau mengenakan wangian maka karena lupa ataupun karena tidak tahu akan hukumnya maka ia tidak dikenakan fidyah. Jadi kalau lupa nggak apa-apa, refleks karena sudah terbiasa kalau mau ke masjid pakai parfum, parfum itu kantongi, semprot-semprot, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sengaja, nah, kena denda. Yang ke-13, bagi yang melakukan haji tamattu atau umroh, hendaklah menghentikan bacaan talbiyah apabila ia sampai ke Ka'bah sebelum memulai tawaf. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata dan seterusnya. Nah, itu kalau kemudian sudah melihat Ka'bah maka dihentikan. Kemudian yang ke-14, romel, romel kalau masih ingat yaitu lari kecil, kemudian ittiba yaitu meletakkan apa namanya? Si kain ihram yang atas menutupi bahu kanan, kemudian diputar di ketiak kiri. Lagi pula ini juga dikhususkan bagi bahkan tidak lagi hitung tiga yang kecil. Demikian pula jangan kemudian aku pilih mau kopi itu ini juga kacauan. Jadi di 5 apa 6 wangi-wangian, perhiasan-perhiasannya dicopot. Jadi nggak boleh. Kemudian baik, kita ulangi. 16, tidak boleh melakukan tawaf di belakang sumber maaf, boleh melakukan tawaf di belakang sumber Zam-Zam dan makam Ibrahim dikala penuh sesak. Jadi ada Ka'bah, nanti ada makam Ibrahim. Nah, kita tawaf di belakangnya itu boleh kalau memang penuh. Tapi kalau nggak penuh,
maka kita tawaf di depan. Itu yang paling ideal. Kemudian kalau sekarang udah dibikin di luarnya itu tingkat 4 gitu kan. Nah, itu tawaf di ruangan itu boleh. Itu jelas di belakang makam Ibrahim itu pun juga diperbolehkan. Allah Ta'ala. 17 termasuk perbuatan mungkar jika seorang wanita melakukan tawaf dengan pakaian perhiasan dan wangi-wangian serta tidak menutup aurat. Kakinya kasih gelang, jalan kerincing, ya, semua orang melihat itu mungkar. Dan kemungkaran yang dilakukan di tempat suci dalam hal ini yaitu depan Ka'bah, dosanya lebih besar kemungkaran dilakukan di tempat yang biasa. 18 wanita yang sedang datang bulan haid atau nifas tidak boleh melakukan tawaf kecuali setelah ia suci. Nah, makanya sebagian ulama ketika ditanya boleh nggak pakai pil menunda haid, nah, sebagian ulama membolehkan. Yang ke 19 bagi wanita boleh berihram dengan menggunakan pakaian yang ia sukai, asalkan pakaian itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakai celana jin nggak boleh, ya, pakai gamis yang jelas. Dan jangan sampai menampakkan perhiasan. Jadi kalau memang pakai gelang kalung copot gitu kan, nah pakai cincin-cincin copot. Tetapi hendaklah mengenakan pakaian yang tidak merangsang. Ya. Kalau bisa ya jangan yang warna mencolok-mencolok gitu loh. Apalagi sampai semeriwing gitu kan, sampai tipis itu tidak diperbolehkan. Yang ke-20 melafalkan niat dalam ibadah selain haji dan umrah adalah bid'ah yang diada-adakan lebih-lebih bila dilafalkan dengan suara keras. Ya. Jadi kalau kemudian nggak ada dalilnya, nggak usah kemudian kita lafalkan. Yang ke-21 diharapkan bagi seorang muslim mukallaf melintasi mikot tanpa berikhram apabila ia bermaksud melakukan ibadah haji dan umrah. Jadi ketika ada tempat mikot, itu startnya ketika kita mau masuk tanah haram, maka kalau kemudian kita melewati tempat mikot itu, kita harus berhenti di situ dan berikhram. Kok bablas, maka itu tidak diperbolehkan. Yang ke-22, jamaah haji atau umrah yang datang lewat udara adalah berikhram ketika melewati berada sejajar dengan batas mikot. Oleh karena itu, hendaknya ia bersiap-siap untuk berikhram sebelum naik pesawat. Jadi, kalau emang nyata-nyata itu nanti melewati mikot gitu kan, maka sebaiknya ya pas di sejajar tempat mikot itu, nah, di atas langit, nah itu kemudian dia kemudian berikhram di pesawat. Nah ini biasanya ya pesawat-pesawat yang khusus. Jadi haji-haji dari Indonesia tuh pilotnya udah dipesan nanti titik sini kasih tahu, kita kemudian pakai pakaian ihram sebelumnya. Nah, kalau hajinya dari negara-negara Islam kayak Indonesia, tapi kalau hajinya dari negara yang bukan Islam, misalnya Eropa dan seterusnya, ya itu tadi ada yang ngasih tahu gitu. Jadi ya 14 baik. Yang ke-23, bagi yang tempat tinggalnya di dalam daerah mikot tidak perlu pergi ke salah satu tempat mikot dan cukuplah tempat tinggalnya menjadi mikot untuk berihram haji dan umroh. Yang ke-24, memperbanyak umroh setelah menunaikan haji dari Tanim atau Ja'ronah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah adalah hal yang tidak ada dalilnya. Jadi ada orang yang begitu sudah masuk Ka'bah, keluar lagi tempat mikot, balik lagi, keluar lagi, balik lagi, ini nggak ada dalilnya. Artinya contoh dari para sahabat tidak pernah ada yang melakukan seperti itu, kecuali sahabiat yang kemudian waktu masuk Mekah itu posisi haid, nah kemudian karena sudah selesai dari keluar lagi kemudian masuk, ada sebagian seperti itu. Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-25, hendaklah para jamaah haji pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah berikhram dari tempat tinggalnya di Mekah dan tidak perlu berikhram dari dalam kota Mekah atau dari bawah pancuran emas Ka'bah. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji tidak perlu baginya tawaf ketika berangkat menuju Mina. Jadi ketika kemudian sudah berikhram dari tempat tinggalnya di Mekah, tidak perlu berikhram lagi di dalam kota Mekah gitu, atau dari bawah pancuran Ka'bah. Yang ke-26, berangkat dari Mina menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah lebih utama dilakukan saat terbit matahari. Jadi kalau kemudian 9 Dzulhijjah ini kan berarti pas hari Arafah nih. Nah, maka terbit matahari ya sekitar kita jam setengah 6, jam 6 gitu kan, nah, mulai jalan menuju Mina. Yang ke-27, tidak diperkenankan meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib datang, maka seorang atau jamaah itu tidak boleh meninggalkan Arafah. Dan saat berangkat setelah terbenam matahari, hendaklah dengan tenang dan penuh kekhusyuan berada di sana. Yang ke-28, sholat maghrib dan isya dilakukan setelah sampai di Musdalifah, baik sampainya pada waktu maghrib ataupun setelah masuk waktu isya, dengan cara dijamak kosor. Tinggal jamaknya apa? Nek masuk maghrib jamak takdim. Kalau apa namanya masuknya isya nanti jamak takhir. 29, memungut batu pelempar jumrah boleh dilakukan di mana saja dan tidak harus dipungut di Musdalifah. 30, tidak disunahkan mencuci batu-batu itu sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu pula sahabat beliau. Begitu pula jangan melontar jumrah dengan batu yang telah dipakai melontar.
Jadi kalau udah sisa batu orang lain gitu kan, dalam artian yang sudah digunakan untuk melempar itu kan, kemudian bisa kita pungut, jangan. Kita pakai batu yang memang kita ambil sendiri dari tempat yang lain. Yang ke-31 diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah seperti wanita, anak-anak kecil, dan yang semisalnya untuk berangkat menuju Mina saat lewat pertengahan malam. Jadi ini mendisi gitu, karena mereka ini orang-orang yang lemah. Kemudian yang ke-32 apabila telah sampai di Mina pada hari raya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hendaknya jamaah haji menghentikan bacaan talbiyah dan agar melontar jumlah akobah dengan 7 batu berturut-turut. Yang ke-33 tidak disyariatkan agar batu itu tinggal di tempat lontaran, tapi yang disyaratkan adalah jatuhnya batu itu di tempat lontaran. Tidak disyariatkan agar batu itu tinggal di tempat lontaran, tapi yang disyariatkan adalah jatuhnya batu itu di tempat lontaran. Jadi gini, ketika kita sampai di tempat melempar jumroh, itu jangan kemudian terus tak ucal kini iso digledak kayak gitu. Itu bukan, tapi lebih kepada dilempar kepada titik di mana itu menjadi pusat untuk melempar. Yang ke-34, waktu penyembelihan kurban adalah hari nahar yaitu 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik yang terakhir yaitu 13 Dzulhijjah menurut pendapat ulama yang paling benar atau yang paling kuat atau yang paling banyak. 35, tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang tidak dianggap sah haji seorang apabila ditinggalkan. Hendaknya dilakukan pada hari raya yaitu 10 Dzulhijjah tapi boleh juga ditunda sampai setelah hari-hari Mina. Yang ke-36, bagi yang melakukan haji qiron dan haji ifrad, ia hanya wajib melakukan 1 kali sa'i dan dia tetap dalam keadaan ihram sampai hari nahar 10 Dzulhijjah. 37, bagi jamaah haji lebih utama baginya melakukan amalan-amalan haji pada hari nahar 10 Dzulhijjah dengan tertib, yaitu 1. Melontar jumroh akobah, 2. Menyembelih binatang kurban, 3. Mencukur bersih gundul atau memendekkan rambutnya, kemudian yang keempat tawaf ibadah di Baitullah dan selanjutnya sa'i. Dan boleh juga amalan-amalan tersebut tidak dilakukan dengan tertib, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan satu dengan yang lainnya. Yang ke-38, tahallul sempurna dapat dilaksanakan setelah melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu melempar jumroh akobah, yang kedua mencukur bersih atau mendekkan rambut, yang ketiga tawaf ifadah dan sa'i. 39, apabila seorang jamaah haji menghendaki pulang secepatnya yaitu nafar awal pada tanggal 12 dari Mina, maka dia harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. 40, anak kecil yang tidak mampu melontar hendaklah diwakili oleh wakilnya setelah ia melontar untuk dirinya. 41, begitu juga orang yang tidak mampu melontar karena sakit atau lanjut usia atau karena hamil, maka boleh diwakilkan kepada orang lain untuk melontar. 42, bagi yang mewakili boleh melontar setiap jumroh dari ketiga jumroh itu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk yang diwakilinya dalam satu waktu. 43, bagi yang melakukan haji tamattu atau qiron sedangkan ia bukan penduduk Masjidil Haram, wajib baginya membayar hadyu, yaitu dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi. 44, bagi yang melakukan haji tamattu atau qiron dan ia tidak mampu menyembelih binatang hadyu, maka ia diwajibkan berpuasa 3 hari pada masa haji dan 7 hari ketika sudah sampai di kampung halamannya saat pulang ke keluarganya. 45, puasa 3 hari itu lebih utama dibandingkan dilakukan sebelum hari Arafah agar pada hari Arafah ia dalam keadaan tidak berpuasa untuk menambah kekuatan dan energi. Jika puasa itu belum dilakukan, maka hendaklah dilakukan pada hari-hari tasyrik. 46, puasa 3 hari tersebut boleh dilakukan secara berturut-turut atau terpisah-pisah, begitu pula puasa yang 7 harinya juga sama. 47, tawaf wada hukumnya wajib bagi setiap jamaah haji kecuali bagi wanita yang sedang datang bulan atau baru bersalin atau nifas, maka tidak tawaf wada tidak masalah. 48, disunahkan berziarah ke Masjid Nabawi baik sebelum atau sesudah haji. Sunnah ya, artinya nggak wajib. Kemudian 49, bagi yang berziarah ke Masjid Nabawi disunahkan memulai dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di mana saja di dalam masjid, dan lebih utama sholat itu dilakukan di raudhah kalau memungkinkan. 50, ziarah ke makam Rasulullah SAW dan ke makam lain hanya disyaratkan untuk pria bukan untuk wanita, dengan syarat dilakukan tanpa bersusah payah. Artinya kalau berdesak-desakan nggak usah. Dan dalam konteks ini ternyata pemerintah Saudi mengizinkan ya wanita untuk berziarah juga. Tapi ya antri. 51, mengusap dinding makam Nabi SAW atau menciumnya ataupun mengelilingi tawaf di sekitarnya adalah perbuatan mungkar, tidak pernah dilakukan oleh para ulama dulu, para sahabat dulu nggak pernah melakukan. Lebih-lebih apabila ia mengelilinginya dengan maksud mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka ini justru masuk dalam wilayah kesyirikan.
Yang ke-52, tidak boleh bagi seorang yang memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memenuhi hajatnya atau melepaskan diri dari kesulitan, sebab hal itu adalah perbuatan kesyirikan. Jadi sebagian jamaah Indonesia itu nulis-nulis, titip-titip di situ, tidak boleh. 53, kehidupan Rasulullah SAW di alam kubur adalah kehidupan alam barzah, bukan seperti hidup di dunia sebelum wafatnya, dan kehidupan itu hanya Allah saja yang mengetahui hakikat dan keadaannya. 54, mengutamakan berdoa di dekat makam Rasulullah SAW sambil menghadap ke arahnya dengan mengangkat kedua tangan, sebagaimana yang dilakukan sebagian berziarah, itu adalah termasuk bid'ah yang diada-adakan. Ya, jadi berdoa di sekeliling makam wali itu bukan perkara yang dibenarkan dalam syariat. Ya, jadi kalau memang itu benar, harusnya kita dapati riwayat Abu Bakar itu melakukan itu, Umar melakukan itu, Utsman melakukan itu, Ali radhiyallahu anhu melakukan itu. Tapi tidak. Bahkan saking gentingnya pada masa pemerintahan awal-awal Khulafaur Rasyidin, itu 4 Khulafaur Rasyidin, 3-nya mati dibunuh. Ini menunjukkan kondisi yang genting. Jadi kalau kemudian kita kembali ke Indonesia, ada Presiden Gus Dur, terus ada Presiden Megawati, kemudian ada SBY, ada Jokowi. Itu kalau 4 presiden ini dari 4, 3-nya dibunuh, ini menunjukkan Indonesia itu kondisinya genting gitu loh. Nah, kalau kondisi yang genting gini, kalau memang benar meminta di sekeliling makam Nabi itu dibolehkan dan dibenarkan secara syariat, maka tentu Khulafaur Rasyidin akan nyontoin. Ternyata enggak itu. Mereka nggak pernah nyontoin. Hatta 3 dari 4 ini kemudian meninggal, dibunuh oleh orang-orang yang tidak tahu keutamaan mereka, gitu kan. Maka tetap aja mereka nggak pernah Khulafaur Rasyidin minta di makam Nabi SAW. Ya, termasuk Ali radhiyallahu an itu mati dipenggal gitu, meninggal dipenggal oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu nggak ada itu yang namanya Husain atau Hasan itu kemudian meminta kepada Nabi SAW minta bantuan. Ya. Maka ini yang harus kita pikirkan itu. Jangan sampai asal mengikuti orang, tapi orangnya ini nggak punya asal dalam beragama. Allah Ta'ala. Maka 55, ziarah ke makam Rasulullah SAW bukanlah wajib dan bukan suatu syarat dalam ibadah haji sebagaimana anggapan sebagian orang awam. Ya, jadi kalau memang gitu, akhirnya kamu nggak sempat gitu untuk ke sana, ya nggak ada masalah, haji yang tetap sah. 56, hadis satu yang dipergunakan sebagai dasar hukum oleh orang-orang yang bolehkan untuk bersusah payah mendatangi makam Nabi SAW adalah hadis yang lemah sanadnya dan hadis yang dibuat-buat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita sampai di doa-doa yang dibaca di tempat mustajab, yaitu di Arafah dan Mas'aril Haram dan lain-lain. Yang pertama yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya. Ya Allah, kami atau saya meminta al-afwa wal afiyah, yaitu ampunan dan afiyah dan keselamatan fid dini wa dunyaya, dalam urusan agama dan duniaku, wa ahli wa mali, dan urusan keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, dan amankanlah atau tentramkanlah aku dari rasa takut. Allahumma fadni min baini yadayya, ya Allah lindungilah aku dari segala penjuru, yaitu wa min khalfi, dan dari belakang, wa an yamini, dan dari sisi kanan, dan wa an simali, dan dari sisi kiri, wa min fauqi, dan dari sisi atas. Kemudian wa a'udzubika bi adomatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan bi adomatika keutamaanmu an ughtala min tahti, dari ancaman yang datang dari arah bawahku. Kemudian ada doa lain yaitu Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah kemudian sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, ya Allah kami berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau wahai Allah. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ini adalah sayyidul istighfar. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku tetap pada sumpah dan janjiku kepadamu sekuat tenagaku. A'udzubika min syarri ma sona'tu,
Aku berlindung dari semua keburukan yang aku perbuat. Kemudian Abu ulaka binikmatika alayya, dan aku mengakui, menyatakan pengakuan atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Abu ubi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, dan sesungguhnya bahwasannya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, wahai Allah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka cita, gundah gulana, galau merana. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Jadi orang malas itu ya orang lemah itu. Wa minal bukhli wal jubni, dan aku berlindung dari kikir, pelit dan pengecut. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan manusia. Ini pinjol itu berhutang tuh ya oya apa ya kolektor. Allahumma ja'al awwal hadzal yaum salahan. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini sebagai kebaikan. Wa ausatahu falahan, dan jadikanlah tengahannya sebagai keberuntungan. Wa akhirahu najahan, dan akhirnya sebagai kesuksesan. Wa as'aluka khairat dunya wal akhirah, dan aku meminta kebaikan dunia dan akhirat, ya arhamar rahimin, wahai Rob yang maha pemberi kasih sayang dan yang sebaik-baik pemberi kasih sayang. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridho terhadap semua keputusanmu. Artinya Allah menetapkan apa untuk takdirku, aku ridho. Wa bardal aisi ba'dal maut, dan kelapangan hidup setelah kematian. Waladzatan nadori ila wajhikal karim, dan kenikmatan dalam memandang wajahmu yang mulia. Wasyauqi ila liqa'ik, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Bi ghairi dharra'i mudirrah, dalam keadaan yang tidak penuh cobaan yang menyesatkan. Wala fitnatin mudillah, dan juga dalam keadaan susah yang tidak menyedihkan, dan tidak dalam keadaan terfitnah yang menyesatkan. Wa a'udzubika an adzlima au udlama, dan aku berlindung dari perbuatan dianiaya atau menganiaya. Au tadiya au tada alayya, dan aku berlindung dari berbuat yang keliru atau yang dosa. Au aktuba khati'atan au dzanban la taghfiru, dan aku berlindung dari perbuatan dosa atau kesalahan yang tidak engkau ampuni. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kembali ke masa hidup yang hina, yaitu pikun, tapi pikun yang jelek gitu. Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, tunjukilah aku kepada sebaik-baik perbuatan, wal akhlak, dan sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki pada hal yang terbaik itu kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku dari kejelekannya. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari kejelekannya kecuali engkau. Ini doa-doa bisa kamu baca tiap hari ya. Jadi kalau kamu apa namanya baru nunggu, baru ngantri, baru apapun lah gitu, itu kamu bisa baca dan seterusnya ya. Nggak usah saya baca satu-satu. Ini doa-doanya banyak. Karena orang-orang yang di Arafah itu kadang galau mau doa apa gitu kan. Makanya kitab ini kalau kamu kasihkan ke orang-orang haji, ya orang-orang jamaah haji, dan mereka membaca ini, ya insya Allah kamu juga mendapat pahalanya. Kita tarik terus kan doa semua sih sampai bawah. Kita lihat dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, doanya sampai situ ya. Kemudian kita masuk di bab yang baru, yaitu tauhid dan makna la ilaha illallah. Kita diselipkan kitab tauhid di dalamnya. Tauhid adalah mengesahkan Allah semata dalam ibadah dan tidak menyekutukannya. Hal tersebut merupakan ajaran semua Rasul alaihi wassalam. Jadi saya baru mempelajari kitab tauhid, ternyata dalam kitab haji yang kita baca sudah ada. Bahkan tauhid merupakan pokok yang di atasnya dibangun semua ajaran agama kita. Jika pokok ini nggak ada, maka amal ibadah kita nggak bermanfaat dan gugur.
atau batal karena tidak sah perbuatan ibadah tanpa tauhid. Ya, perhatikan ya bahwasanya tauhid ini penting ya. Jadi kalau kamu ibadah segala macam ibadah, sholat, puasa, haji, umroh, kurban dan lain-lain, tapi kemudian tauhidmu rusak, maka ibadah itu juga menjadi sia-sia. Nah, tauhid oleh ulama dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Rububiyah yaitu beriman bahwa tidak ada Tuhan penguasa seluruh alam kecuali Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan pemberi rizki. Gampangnya yaitu semua sifat ketuhanan kita lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngomong Tuhan itu adalah pencipta, ya pencipta itu Allah. Ketika kita ngomong bahwasanya Tuhan itu yang memelihara adalah Allah. Ketika kita ngomong Tuhan itu adalah yang beri rezeki itu Allah. Ketika kita ngomong Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sifat ketuhanan kita lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk amaliyah yang bisa atau hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, kita lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang loh, kok masih bisa menghidupkan, dia bisa melakukan itu atas izin Allah. Seorang dajjal pun yang bukan nabi bisa itu juga atas izin Allah. Maka tauhid macam ini sebenarnya telah dinyatakan oleh orang-orang musyrik pada masa lalu. Mereka menyatakan bahwa Allah semata yang maha pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, dan tidak ada sekutu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Artinya orang-orang yang menduakan Allah, dia bikin sajen dibuang ke laut, bikin sajen dibuang ke gunung, dia bikin persembahan di sawah-sawah, dia takut dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tanya, jane Gustimu ki sapa to Mas, Pak, D atau Mbah gitu, jawabannya Allah. Aku ki yo ngerti nek Tuhan kuwi Gusti Allah, aku ki ngerti nek sing kudu disembah Gusti Allah. Lah kok dadak gawe sajen ning sawah. Lah iku gen sawahe panen. Padahal dia tahu ketika ditanya, lah sing ngekeki panen ki sinten? Ya Gusti Allah gitu kan. Maka hal seperti ini yang disebut dengan kesyirikan. Nah, maka tauhid rububiyah insya Allah banyak orang selamat. Dalam konteks mengatakan yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan itu Allah. Tapi dalam konteks ya kemudian amaliyah, penyembahan, peribadatan justru mereka mendua. Ini yang gagal. Akan tetapi pernyataan dan persaksian mereka tidak membuat mereka kemudian masuk Islam dan tidak membebaskan mereka dari api neraka serta tidak melindungi harta dan darah mereka karena mereka tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepada selainnya. Makanya tadi ya jamaah-jamaah haji, umrah dan seterusnya itu dilarang kalau pas ziarah itu minta-minta ke makam Nabi. Karena minta itu hanya kepada Allah. Ayatnya jelas gitu loh. Ayatnya jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Kalau kamu ditanya sama hambaku, katakan aku tuh dekat. Ujibu da'watad da'i da'ani. Aku yang jawab doa kalau dia mau berdoa. Enggak ada itu di situ kemudian harus lewat perantara. Wani bidina azani Allah wa iyyakum, yang harus kita pahami adalah itu ya. Jadi itu pakai ayat, bukan kemudian sekedar pakai apa namanya pendapat gitu loh. Enggak, pakai ayat. Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Yaitu beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki zat dan sifat yang tidak serupa dengan berbagai zat dan sifat yang ada. Nama-namanya merupakan petunjuk yang jelas akan sifatnya yang sempurna saya mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Gampangnya gini tauhid asma wa sifat. Allah menamakan dan mensifati dirinya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur'an, maka kita terima. Dan kita nggak boleh menyamakan dengan makhluk. Dalilnya ini. Makanya ketika ada orang mengatakan, nyembah Tuhanmu kayak ngopo? Kayak bentuknya kayak orang. Maka kita katakan bahwasanya Tuhan saya, yaitu Allah, tidak seperti itu. Kalau seperti orang aja enggak, apalagi seperti binatang. Ada orang nyembah binatang, maka itu tidak seperti itu keimanan kita. Maka beriman kepada asma dan sifat Allah juga berarti menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitab-kitabnya atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW besertai keyakinan yang sesuai dengan kebesarannya. Tanpa ada penyerupaan dengan sesuatu pun, tidak juga memisalkan dan meniadakan, tidak juga merubah dan menafsirkan dengan penafsiran yang lain, dan tidak juga menanyakan bagaimana halnya. Jadi ketika Allah katakan, yadullah fawqa aydikum, tangan Allah di atas tangan kalian, maka kita nggak usah bertanya tangannya seperti apa, gedenya seperti apa, jarinya berapa, nggak usah. Termasuk kita juga nggak usah kemudian menolak kalau Allah menyatakan adanya tangan untuk Allah. Nah, ini maksudnya bukan tangan, maksudnya yang lain gitu kan. Maka nggak usah.
Maka kita tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimana bentuk sifatnya, baik dengan hati, kiraan maupun lisan kita, juga kita tidak boleh menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Gampangnya gini, ketika kita sebagai manusia, misal kamu jadi suaminya istrimu gitu kan, terus istrimu ngomong, Mas, kamu kok mukamu kayak si Fulan gitu, atau kamu kok kayak si Fulan gitu. Tentu ketika kita tahu si Fulan itu, kita akan mengatakan, gah, aku nih mau pada karo wong kuwi, mosok aku mau banding-banding gitu. Ketika kita sesama manusia aja dibandingkan nggak mau, apalagi kita dibandingkan dengan monyet. Mas, bagusmu kok kayak lutung gitu. Tentu kita akan marah gitu loh. Nah, maka ketika kita sebagai makhluk aja tidak boleh atau tidak mau dibandingkan dengan sama makhluk yaitu manusia, bahkan makhluk yang lebih rendah yaitu monyet, maka tentu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wa Jalalah wal Jalalah tidak akan kemudian sama dengan makhluk dalam segala macam aspeknya. Nggak mungkin gitu loh. Makanya kalau ada orang mengklaim Tuhannya si fulan atau orang ini, lalu orang ini masih doyan makan dan doyan minum, bahkan bentuknya sama kayak manusia kayak kita, bahkan dia menikah, mencari istri dan seterusnya, maka jelas itu bukan Tuhan. Makanya aneh ketika ada orang gila kok kemudian dikeramatkan, kayak beberapa tontonan yang saya lihat di reel itu, ada orang gila di Turki, di demok sikile, diambung-ambung, karu-karuan. Saya aja ngeliatnya udah nggak karu-karuan. Terus dia makan itu kan, kasih makanan, dimakan dikit terus di apa namanya dibuang sisanya terus buat rebutan orang, gila nih gitu. Ya, maka ini yang harus kita pahami dan kita harus bersyukur bahwasanya kita ada di agama yang kemudian tidak menyisakan ruang untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita agama tauhid, agama yang kemudian hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengesaan yang sebenar-benarnya. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga tauhid uluhiyah. Ini tauhid yang paling rumit, paling sulit karena banyak orang gagal di sini, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan ibadah, apakah berupa doa, takut, harap, tawakal, kemudian berkeinginan, kemudian khusyuk, kemudian ada juga rasa takut lagi. Takut di sini digunakan kata khauf, kemudian rohbah juga takut, khosyah juga takut, taubat minta pertolongan, menyembelih, nadar, kemudian bersumpah, semua harus diletakkan ibadah ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa annal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahadan. Masjid ini milik Allah, maka jangan kamu menyembah selain Allah di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang sholatnya madep kiblat. Begitu sudah selesai salam dia madep berlawanan kiblat. Karena di belakang kiblatnya ada kuburan orang-orang tertentu yang dikeramatkan. Ya, kayak orang-orang Syiah itu. Jadi misal kalau kita kiblatnya ke barat, ya, pas sholat madep barat. Begitu selesai sholat madep ngetan gitu. Karena di belakangnya ada makam. Dan ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari agama Hindu gitu kan, itu dia mengatakan bahasanya dulu ada kisah seorang putri dari Bali sana yang kemudian masuk Islam, kemudian dia balik lagi ke negerinya, ke Bali sana karena kangen sama kampung halamannya gitu. Dan dia sholat madhab kiblat itu malah dihukum mati sama orang tuanya karena dianggap membawa aliran sesat. Nah, kenapa Mas saya bilang gitu? Dia mengatakan karena di Bali itu orang beribadah kepada Tuhannya yang menghadap ke timur gitu, berlawanan itu. Maka yang harus kita pahami adalah kita sudah dilarang dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah dan jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah. Jadi ketika kita menyembah Allah menghadap kiblat, dalam hal ini misal kita orang Indonesia menghadap barat, kemudian kok di belakang masjid kita ada kuburan, terus kita berpaling ke kuburan, maka itu sudah dilarang. Makanya hati-hati sama masjid-masjid yang penuh dengan kuburan. Manusia tidak boleh memalingkan sedikit pun ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Tidak pada malaikat, para nabi, kepada para wali, dan orang-orang soleh, dan tidak kepada siapapun makhluk yang ada. Tidak boleh. Karena ibadah yang tidak sah kecuali untuk Allah, siapa yang memalingkannya kepada selainnya, dia telah berbuat kesyirikan besar dan semua amalnya akan gugur. Dan sekali lagi, ini kita ngomongkan amal ya, kita tidak ngomongkan orangnya ya. Kalau kita ngomongkan orangnya, maka ini perlu diskusi terkait dengan orangnya. Jangan ini ngopo. Kita perlu ikomatul hujah, kita perlu bertanya. Tapi kalau kemudian ini ngomongkan amaliyah, amalnya, maka ini sebagai sebuah hukum, konstruksi hukum tetap harus dijelaskan ini amaliyahnya. Gitu. Tapi kalau orangnya, nah ini perlu kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Kesimpulannya adalah seorang harus berlepas diri dari penghambaan ibadah kepada selain Allah. Menghadapkan hati sepenuhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Tidak cukup dalam bertauhid sekedar mengaku atau bersyahadat saja jika tidak menghindar dari ajaran orang-orang musyrik, tetapi apa yang mereka lakukan seperti berdoa dan minta kepada selain Allah,
misalnya kepada orang yang telah mati atau semacamnya, agar Allah menghilangkan kesusahan dan menyingkirkannya dan minta pertolongan kepada mereka atau yang lainnya merupakan perbuatan kesyirikan jika ya itu kemudian dilakukan sembari dia meminta kepada Allah, itu syirik, ya, mendua. Tapi kalau konteksnya dia meninggalkan Allah dan menyembah yang lain, yaitu konteksnya adalah kufur atau kekafiran. Wujudnya tauhid adalah memahami dan berusaha untuk mengetahui hakikatnya serta melaksanakan kewajibannya, baik dari sisi ilmu maupun amal. Hakikatnya adalah mengarahkan rohani dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal mencintai, takut, tawakal, berdoa, ikhlas, mengagungkan Allah, membesarkannya dan beribadah hanya kepadanya. Kesimpulannya, tidak ada dalam hati seorang hamba sesuatu pun selain Allah, tidak ada keinginan terhadap apa yang Allah larang dari perbuatan syirik, bid'ah dan kemaksiatan besar maupun kecil, juga tidak ada kebencian terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka itu adalah hakikat dari tauhid dan itu adalah hakikat dari la ilaha illallah. Makanya kita masuk ke makna la ilaha illallah, yaitu adalah tidak ada yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada sekutu baginya, sesuatu yang disembah dengan batil banyak jumlahnya, tetapi yang disembah dengan hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la ilaha illallah adalah kita tahu kalau orang lain menyembah ilah yang lain, menyembah Tuhan yang lain, tapi kemudian kita nyatakan untuk diri kita bahwasanya kita hanya akan membenarkan sembahan kita yaitu Allah dan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau dulu zaman SD kita dikasih tahu ajarannya apa maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang tepat. Tapi yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tahu orang lain menyembah yang lain, tapi kemudian kita menyatakan dan mendeklarasikan serta mengamalkan bahwasanya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Maka yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah ialah Rabb, Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu yang batil. Jadi kita minta kepada makam-makam itu batil. Nah, kalau dulu orang, oh, enggak kami cuma tawasul kok, cuma nitip doa. Nah, tapi ketika kita simak dengan benar yaitu ucapan-ucapan mereka, itu mereka benar-benar minta untuk dipenuhi hajatnya oleh makam-makam itu. Maka itu tidak diperbenarkan, tidak boleh dibenarkan. Maka kalimat la ilaha illallah bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, karena sungguhnya orang-orang kafir Quraisy yang kepada mereka diutus Rasulullah SAW mengakui bahwasanya pencipta dan mengatur alam ini adalah Allah Ta'ala. Akan tetapi yang mereka mengingkari penghambaan ibadah seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab." Mereka apakah mengapa kamu menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu? Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan ini satu tok, wahai Muhammad? Apakah kamu ingin menjadikan sesembahan ini satu tok? Jangan kita itu punya banyak, ada 360. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan, menakjubkan, aneh we. Gitu, sembahannya nek 300 swidak. Mosok kamu pengen kemudian kita cuma nyembah Tuhan yang satu, kayak aneh. Nanti dalam ayat yang lain kamu tuh orang sakit jiwa. Nanti Nabi sampai dikatakan seperti itu. Dipahami dari ayat di atas bahwa semua ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah batal. Akan tetapi mereka orang-orang kafir Quraisy tidak menghendaki demikian. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerangi mereka hingga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan hak-haknya yaitu mengesahkannya dalam beribadah kepadanya semata. Dengan pemahaman tersebut, maka kelirulah apa yang diyakini oleh para pemuja kuburan masa kini dan orang-orang yang semacam mereka yang menyatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah persaksian bahwasanya Allah ada atau bahwa dia adalah al-khaliq, sang pencipta yang mampu untuk menciptakan, dan bahwa yang berkeyakinan seperti itu berarti dia telah mewujudkan tauhid yang sempurna meskipun dia melakukan berbagai hal seperti berdoa kepada selain Allah dan berdoa kepada orang mati atau beribadah kepada mereka dengan melakukan nadar, tawaf dan seterusnya, minta berkah di kuburannya. Sampai ada seorang yang digelari dengan gelar keagamaan gitu kan, gelarnya juga doktor juga, yang dia mengatakan orang bikin sajen ini gak apa-apa. Jadi kalau kemudian nggak disajeni nanti setannya itu ganggu. Nah, sajen itu ibarat gitu kan, sebuah negosiasi dengan setan agar kemudian dia nggak ganggu. Orang beriman bertauhid kok ngomong kayak gitu, ya nggak benar ya. Maka tauhidnya atau syahadatnya ya nggak tepat. Maka ketika kemudian kita bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, itu kita akan tolak itu semua. Karena saya nggak akan takut dengan Allah, dengan setan itu. Saya akan hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Saya nggak takut dengan setan-setan. Harusnya seperti itu.
Kemudian orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui sebelumnya bahwa la ilaha illallah mengandung konsekuensi yaitu ditinggalkannya ibadah kepada selain Allah untuk hanya beribadah kepadanya. Seandainya mereka mengucapkan kalimat tersebut dan tetap menyembah berhala, maka sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang bertolak belakang. Mereka menentang kalimat tersebut sejak awal. Itu mereka nggak mau. Ayo bertauhid, ayo nyembah Allah saja. Kamu berdoa meminta kepada Allah saja. Orang mungkin wis anak 300 kok kemudian gue pengen dadekke sing kita sembah cuma satu. Ini aneh. Sedangkan para pemuja kuburan zaman sekarang tidak menentangnya sejak awal. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka membatalkan dengan mohon kepada orang yang mati, terdiri dari para wali, orang-orang soleh, serta beribadah di kuburan-kuburan mereka dengan berbagai macam bentuk ibadah, ritual, dan seterusnya. Bahkan sebagiannya nyanyi kelotekan di kiri kanan kuburan. Banyak sekali hadis yang menerangkan bahwasanya mana la ilaha illallah ada berlepas diri dari semua ibadah terhadap selain Allah serta mengesahkan Allah dalam beribadah baik dengan meminta syafaat maupun pertolongan. Itulah petunjuk agama yang hak dan karenanya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya atau pengakuan seorang bahwa dia termasuk orang yang bertauhid sedangkan dia tidak mengetahui tauhid itu sendiri, bahkan justru beribadah dengan ikhlas kepada selain Allah dalam bentuk doa, takut, menyembelih, berkurban, sajen, minta pertolongan, tawakal, ya semua dilakukan di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah hal yang bertentangan dengan tauhid. Bahkan selama seseorang melakukan hal yang seperti itu dia berada dalam keadaan kemusyrikan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sesungguhnya hati yang memahami dan membenarkannya la ilaha illallah serta ikhlas akan tertanam kuat sikap penghambaan kepada Allah saja dengan penuh penghormatan, rasa takut, cinta, pengharapan, pengagungan, dan tawakal, yang semua itu memenuhi ruang hatinya, singkirkannya penghambaan terhadap selainnya daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jika semua itu terwujud, maka tidak akan ada lagi cinta, keinginan, permintaan selain apa yang dikehendaki Allah serta apa yang dicintainya di dunia. Demikian juga akan tersingkir dari hati semua keinginan nafsu, syahwat, dan bisikan-bisikan setan. Maka siapa yang mencintai sesuatu dan mentaatinya atau mencintainya, membenci karenanya, maka sesuatu itu adalah Tuhannya. Artinya kalau kemudian kita dikasih pantangan tuh sama setan-setannya, jangan makan ini, jangan makan itu. Kalau kita menghamba dia, manut sama dia, maka ya hakikatnya kita mempertuhankan dia. Maka siapa yang mencintai dan membenci semata karena Allah, taat dan memusuhi karena Allah, maka Allah baginya adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka siapa yang mencintai karena hawa nafsunya, benci juga karenanya, atau taat dan memusuhi karena hawa nafsunya, maka hawa nafsunya adalah Tuhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kemudian keutamaan la ilaha illallah sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahasanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Maka orang-orang yang kemudian bertauhid dengan benar, Allah akan haramkan neraka baginya, yaitu ketika mereka kemudian benar-benar bertauhid untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis yang serupa, banyak yang mengucapkan namun dikhawatirkan karena fitnah di saat kematiannya sehingga ia terhalang dari kalimat tersebut karena dosa-dosanya selama ini setelah dilakukannya dan dianggapnya remeh. Jadi ada orang-orang yang tauhid nggak betul nggak gitu. Akhirnya pas mau meninggal susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan demikian maka tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Karena itulah jika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan penuh keyakinan, maka dia tidak mungkin berbuat dosa terus-menerus karena kesempurnaan keikhlasan dan keyakinan menuntut untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, sebagai satu-satunya yang ditaati, sebagai satu-satunya yang kemudian diikuti, baik dalam urusan apa yang diharamkan dia jauhi, baik apa yang urusan diperintahkan dia lakukan. Maka hal seperti itulah yang membuatnya diharamkan dari neraka meskipun dia berbuat dosa sebelumnya, karena keimanan, bertobat, keikhlasan, kecintaan, dan keyakinannya semua terbingkai pada akidah yang benar, yaitu tauhid yang benar. Wallahu ta'ala alam. Wa azani Allah wa iyyakum. Lalu kita sampai pada hal-hal yang membatalkan keislaman. Yang pertama, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam firman-Nya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu yusyrik billah faqad hamallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu nar wa lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada seorang pun menolong bagi orang-orang yang zalim tersebut.
Dan di antara perbuatan syirik besar ini adalah berdoa dan minta pertolongan kepada orang yang mati, begitu pula bernadar dan menyembelih kurban demi mereka. Jadi ketika ada orang yang kemudian membuat sesajen, kemudian dibuang di lautan, di gunung, dan seterusnya, akhirnya dia sudah melaksanakan atau melakukan kesyirikan yang besar. Kemudian yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah dengan meminta doa, syafaat, serta berserah diri kepada perantara itu. Yang melakukan ini, yang menurut kesepakatan ulama, ini adalah orang-orang yang kemudian syahadatnya bisa batal. Sekali lagi ini ngomongkan amalan ya, bukan ngomongkan orangnya, bukan ngomongkan orangnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan paham keyakinan mereka, maka ini juga bisa membatalkan syahadat. Artinya kalau kemudian kita ya tahu, ngerti teman kita, tetangga kita adalah non muslim, maka kita hormati sebagai non muslimnya dengan penghormatan yang sewajarnya. Ya, adapun keyakinannya dalam hati kita ya kita yakini kalau itu keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak benar. Maka kita nggak boleh membenarkan keyakinannya dan termasuk konsekuensinya ya kita nggak boleh mengucapkan selamat hari raya mereka. Yang keempat, ya berkeyakinan bahwa selain tuntunan Nabi SAW itu lebih sempurna atau berkeyakinan bahwa selain ketentuan hukum beliau SAW itu lebih baik. Misalnya mereka yang mengutamakan aturan-aturan manusia yang melampaui batas lagi menyimpang dari hukum Allah dan menyampaikan hukum-hukum Rasulullah, maka yang berkeyakinan seperti ini adalah orang-orang yang kemudian syahadatnya dikhawatirkan bisa batal. Jadi kalau kemudian ada hukum-hukum selain hukum Islam, maka kita katakan bahasanya hukum terbaik adalah Islam. Adapun kondisional yang terjadi misal kayak di Indonesia kok kemudian pakai hukum selain Islam, maka kita katakan mungkin itu adalah bagian dari negosiasi. Tapi yang penting keyakinannya jangan sampai di kita itu meyakini apa yang ada sekarang lebih baik daripada hukum Islam. Karena hukum Islam tetap lebih baik daripada hukum yang tidak dari Islam. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat beliau, walaupun ia mengamalkannya, maka orang seperti ini syahadatnya dikhawatirkan batal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum." Demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghapus pahala segala amal mereka. Jadi ketika Nabi SAW mencontohkan puasa Arafah, ya kita imani, kita usahakan untuk kemudian taat. Ketika Nabi SAW mencontohkan untuk kurban, ya kita imani, kita usahakan untuk taat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, mengecek sesuatu dari ajaran Nabi SAW ataupun terhadap pahala atau siksaan yang telah menjadi ketetapan agama, maka ini orang ini bisa membatalkan syahadatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulih kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, terhadap Allah kah atau ayat-ayatnya serta rasulnya kamu sekalian mengolok-olok, maka tiada arti kamu minta maaf karena engkau telah kafir setelah beriman. Artinya orang beriman tidak boleh menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, nggak boleh menjadikan agama ini sebagai bahan dagelan, sebagai bahan stand up comedy. Karena orang-orang yang sengaja menjadikan ini sebagai bahan candaan, ya menjadi batal. Kemudian yang ketujuh, bermain guna ilmu santet, pelet, dan seterusnya, maka orang-orang yang mendekati syaitan, kemudian mencari ilmu dari syaitan, kemudian ya bisa kemudian membatalkan syahadatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wa la takfur." Sedang kedua malaikat itu tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan sungguhnya kami ini cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kufur. Yang kedelapan, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk musyrik kaum muslimin. Ya, jadi ketika kita menolong orang-orang kafir untuk menyiksa orang Islam, maka khawatirnya ya syahadat kita menjadi batal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka orang-orang ahli kitab sebagai pemimpin, maka sungguhnya orang-orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Diperbolehkan untuk mengikuti syariat Muhammad, maka ini adalah orang-orang yang syahadatnya bisa batal. Kayak sebagian orang yang berpendapat orang itu level yang paling rendah itu syariat, di atasnya makrifat. Orang kalau makrifat udah nggak usah syariat, kalau udah makrifat nggak usah sholat, ini salah ya. Boleh. Allah sendiri menegaskan, "Namanya bertagi ghairul islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang menghendaki jalan selain Islam, menghendaki jalan Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhir dia termasuk orang yang merugi. Dan ketika konteksnya sholat, Nabi SAW sampai wafat sholat, nggak ada ceritanya Nabi kemudian nggak sholat ya. Bahkan Nabi adalah orang yang paling makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir yang ke-10, siapa yang berpaling secara keseluruhan dari agama Allah atau dari hal-hal yang menjadi syarat untuk mutlak untuk menjadi muslim tanpa mempelajarinya dan tanpa melaksanakan ajarannya, maka itu bisa membatalkan syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun." Tiada yang lebih dolim daripada orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan menimpakan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Dalam hal yang membatalkan keislaman ini, tidak ada perbedaan dalam hukum antara yang main-main dan yang sungguh-sungguh, yang sengaja melanggar atau karena takut, kecuali jika terpaksa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya dan dari siksa yang teramat sangat pedih. Baik, wanifidin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini akhirnya nggak selesai juga yang bisa saya sampaikan.